survei kan mengatakan masyarakat puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi sebesar sampai 70% ke atas. Tapi survei ya, itu kalau saya melihatnya survei untuk pencitraan, tipu-tipu kan gitu. Nah, YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan kita, channel YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa. Kali ini saya Aji, dengan narasumber saat ini yaitu Pak Bakarudin. Pak Bakarudin ini dari Yayasan Kajian Citra Bangsa dan editor di sini di Astabrata. Ya benar. Nah, jadi ini teman-teman, ini banyak jurnal, ya, jurnalnya namanya Astabrata. Jadi, tapi Astabrata itu memang dari bahasa Sanskerta dan ada maknanya. Tapi ini yang menarik adalah dari sebanyak jurnal Astabrata, ini gambarnya Pak Harto melulu. Banyak Pak Harto. Ya teman-teman, emang channel ini channel tentang Soeharto ya, dan salah satunya tentang Pak Harto ya, tentang sejarah, tentang Orde Baru. Jadi memang channel Astabrata sudah terbit cukup lama dan banyak mengulas tentang apa yang pernah dicapai di era Orde Baru semata untuk meluruskan sejarah. Langsung aja kita pengen dengar dari Pak Bakarudin sebagai editor, salah satu editor di jurnal Astabrata, itu tentang ini jurnal apa sih dan apa yang terbaru yang di bulan ini, apa yang sedang diulas oleh oleh jurnal ini. Silakan Pak Bakarudin. Terima kasih Mas Aji sudah diberi kesempatan untuk mengisi YKCB Channel dan memperkenalkan jurnal Astabrata. Jurnal Astabrata ini dimulai dari tahun 2010. Wow, dengan edisi tahun. Ya, edisi perdananya ini. Mengenang Pak Harto. Mengenang Pak Harto. Kenapa ya YKCB membuat jurnal? Pertimbangannya adalah karena memang dibutuhkan satu dokumentasi yang berbentuk printing ya, walaupun kami menyadari bahwa semakin kesini media cetak itu semakin berkurang, bahkan banyak yang mati gitu. Tapi untuk dunia akademik, jurnal itu masih menjadi bagian penting untuk menilai sebagai pada jenjang tertentu ya, gitu. Bahkan wajib gitu. Dan jurnal Astabrata sudah ber-ISSN, walaupun belum ISBN. Ada kumnya juga kalau menulis di jurnal Astabrata. Oh gitu ya. Jadi akademisi perlu untuk menulis di sini. Ya, tentu saja topiknya nanti ditawarkan ya, dikonsultasikan. Iya. Kami spesifik mengenai berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Wah, jadi nggak hanya soal Pak Harto, teman-teman. Ya, wawasan kebangsaan secara umum ya. Iya. Gitu. Jadi, tapi fokusnya adalah bagaimana implementasi Pancasila terhadap kehidupan negara dan berbangsa. Jadi, tapi dengan sudut pandang, karena ini jurnal semi ilmiah, kita tidak seperti media cetak yang umum agak nyinyir. Kita harus berdasarkan riset, berdasarkan analisis yang sesuai dengan fakta yang terjadi, gitu. Nggak partisan ya? Kami tidak partisan, walaupun banyak menulis tentang berkaitan dengan Pak Harto, karena visi misi YKCB adalah bagaimana meluruskan sejarah, juga mendokumentasi, juga menyampaikan kepada masyarakat, terutama generasi muda, berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan Pak Harto, kemudian apa yang sudah diperjuangkan Pak Harto sepanjang masa perjuangannya dan juga kepemimpinannya. Dan kami melihat memang banyak legasi yang harus terdokumentasikan dan juga disampaikan kepada masyarakat pada saat era-era sekarang dan era yang akan datang.
Apalagi saat ini era di mana kita perlu keteladanan pemimpin, ya kan? Ya benar. Maka kita perlu keteladanan Pak Harto tuh kita gali itu. Ya. Gitu. Nah, saya pikir bukan hanya Pak Harto ya, dari banyak presiden di Indonesia dan pemimpin, para founding fathers, banyak keteladanan yang bisa kita serap. Silakan Pak. ya. Misalkan tidak banyak terpublikasikan bahwa kebijakan pembangunan Pak Harto di bidang pendidikan dasar sampai menengah itu ternyata bisa meraih Nobel Ekonomi. Penelitinya meraih Nobel Ekonomi. Penelitinya itu berkaitan dengan SD Impres dan SMP Impres. Itu tahun 2009, 2019 dia dapatnya. Kalau penelitiannya hasilnya 2009, 2019, kemudian dia dapat Nobelnya 2020, November 2020 bulan yang lalu. Ya kira-kira bulan yang lalu sama dengan bulan yang lalu. Dan penelitiannya 2000 kan kalau nggak salah? Penelitiannya tahun 2019. 2019. Ya, jadi sengaja meneliti tentang SD Impres. SD Impres. Ini tiga ya? Tiga peneliti dari Amerika ya? Iya. Oke. Ya, dan itu kan kalau untuk kami itu pukulan yang untuk akademisi kita itu pukulan KO tuh. Iya kan, orang asing meneliti. Orang asing dan bahkan orang asing itu sampai dapat Nobel lagi ya. Yang sebenarnya tidak hanya dari aspek secara infrastruktur juga sekarang masih banyak itu SD Impres, SMP Impres. Nggak sulit untuk menelitinya sebenarnya. Iya, dan itu menunjukkan juga bagaimana kualitas bangunan yang pada saat itu sangat dijaga gitu ya. Gitu. Menurut kami seperti itu. Oke. Nah, dari tahun 2010 kemudian sampai 2024 bulan Desember ini Astabrata sudah terbit 48 edisi. Wow. Ada 2 edisi edisi khusus yang berkaitan dengan Pak Harto. Jadi 50 edisi. Oke. Gitu. Jadi dari total 50 edisi. 50 edisi. Berarti setahun kira-kira berapa kali nyetak kita, Pak? Kami 3. sih 3, 4 ya. 3 sampai 4 setahun ya. 4 kali. Oke. Gitu. Dan kami awalnya kerjasama dengan Universitas Mercu Buana, kemudian Yayasan Harapan Kita, dan kemudian Universitas Trilogi, dan sekarang juga kerjasama dengan Lab School untuk mengelola ini. Nah, tapi kami sangat membuka penulis-penulis dari luar. Makanya misalkan di edisi yang terbaru yang terbit di bulan Desember ini, ada tulisan dari Profesor Dr. Sofyan Effendi, ya, UGR, mantan rektor ya, UGR. Berkaitan dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dan memang kami sepakat bahwa setelah reformasi ini kan, jadi ini isinya pandangan-pandangan ilmiah dari akademisi, praktisi, gitu ya. Ya, dan kami tidak menutup, bahkan pernah kita membuat tulisan yang ditulis oleh para siswa dan mahasiswa berkaitan dengan sejarah ya gitu. Itu bagian dari edukasi yang dilakukan oleh IKCB terhadap generasi muda, bagaimana pemahaman sejarah generasi muda. Dan kami pernah meneliti bahwa 60% penelitian kami pada siswa SMA dan mahasiswa itu sudah tidak tahu sejarah kita, gitu ya. Itu kan memprihatinkan ya. Iya, makanya membangun bangsa itu harus tahu sejarah, gitu. Sejarahnya adalah fondasi untuk membangun bangsa. Negara-negara lain melakukan itu, tapi kita justru meninggalkan. Iya, dengan mengetahui sejarah, apalagi memahaminya, kita bisa mengenali siapa kita sebenarnya, jati diri kita kemana, kelemahan kita gimana, kekuatan kita seperti apa, seperti itu kan sebenarnya. Nah, Pak, ini untuk pemilihan dan penerimaan naskah, kan tidak semua orang yang mengajukan naskah atau mengajukan diri untuk menulis di sini itu diterima. Kita lihat juga dong kepakarannya pasti ya. Artinya tidak sembarangan orang diundang. Ini kan yang inisiatif mengundang adalah dari tim editor ya. Iya, jadi ada juga yang mengirim untuk kepentingan, misalkan kum dia. Misalkan dia mendapat tugas dari kampusnya untuk tugas kuliah, kan ada misalkan masih S1, S2, S3 gitu ya. Nah, itu
kami menerima itu, dan pada tema-tema tertentu kami meminta pakarnya yang berkaitan dengan pakarnya, dengan bidangnya ya gitu. Nah, karena kan core-nya ini adalah mengenai sejarah perjuangan bangsa, kami pada banyak tulisan menulis tentang sejarah perjuangan bangsa. Sebenarnya tidak hanya yang dilakukan yang berkaitan dengan Pak Harto, tapi juga ada Pak Dirman juga. Misalkan kami menulis soal Sumpah Pemuda, itu kan nggak ada hubungannya dengan Pak Harto secara secara kesejarahan. Tapi ketika kita berbicara dengan tentang serangan umum 1 Maret yang belakangan disebut nggak ada peran Pak Harto di situ. Tidak ada peran Pak Harto, Kepres nomor 2 tahun 2022 itu. Nah, kami juga concern ke situ. Nah, harapannya dengan Presiden baru Pak Prabowo Subianto yang notabene adalah berasal dari TNI, itu serangan umum 1 Maret 49 peran TNI di depan kan gitu, yang memimpin serangan umum dari TNI Pak Harto, bukan Sultan kan gitu, bukan Sultan 9 kan gitu. Bahwa gagasan itu dari, ya itu gagasan masih debatable karena tidak ada saksi kok, Pak. Pak Sultan mengklaim, Pak Harto juga ketika di interview adalah gagasan beliau. Okay. Tapi kalau saya kebetulan nulis tentang serangan umum 1 Maret bahwa saksi-saksi staf-stafnya Pak Harto pada saat beliau berpangkat letnan kolonel itu mengatakan ya pasti Pak Harto yang ini, karena Pak Harto itu memimpin serangan sebelumnya 4 kali loh, serangan umum itu pernah dilakukan 4 kali. Kemudian yang pagi itu yang kelima itu kan siang hari itu. Saya kira pasti ada diskusi dengan Sultan 9 ya itu, dan sayangnya di dalam Kepres nomor 2 tahun 2022 nama Pak Harto tidak dimasukkan sama sekali, dan itu dari concern kami kan gitu. Nah, harapan di pundak Presiden Prabowo Subianto ini dikembalikan. Kepres kan tinggal bikin Kepres lagi tuh. Iya, tidak usah menghilangkan nama Bung Karno dan Bung Hatta, dan Pak Sultan nggak usah, atau Pak Bambang Sugeng nggak usah. Tambahkan 1 diktum aja bahwa serangan umum 1 Maret itu dipimpin oleh Soeharto pada saat itu Komandan Firkes 3 kan gitu. Tinggal nambahin 1 diktum yang di bawah yang E-nya itu. Itu namanya adil terhadap sejarah. Adil terhadap sejarah. Kami mengadakan sejumlah webinar ya pada saat itu karena masih COVID. Semua sejarawan mengatakan itu namanya kebohongan, Kepresnya ya disebutnya kebohongan sejarah, karena secara umum pengetahuan kita bahwa Pak Harto adalah yang memimpin serangan umum 1 Maret. Ada filmnya ya kan, Janur Kuning kan, serangan Fajar kan gitu. Nah, bahkan ya saya pernah lihat filmnya juga. Iya. Dan bagaimana kita dulu diwajibkan ya dibawa ke bioskop untuk menonton. Ada satu film saya ditunjukin sama Om Roy Suryo. Film itu dibuat tahun 50, artinya sebelum Soeharto menjadi presiden. Dan itu film itu menceritakan peran Soeharto. Ada bagian di mana Pak Harto rapat untuk merencanakan strategi serangan umum itu. Artinya memang beliau berperan gitu. Ya, dan di film itu sebelum Pak Harto jadi presiden kan, artinya lebih objektif gitu kan. Dan dari hasil wawancara saya pada saat menulis buku serangan umum 1 Maret Skakmat Belanda, memang mengatakan bahwa Pak Harto bagaimana mengkonsolidasikan pasukan sebelum serangan umum 1 Maret itu gitu. Itu jangan dibayangkan dengan teknologi komunikasi yang sekarang. Pak Harto berjalan kaki gitu. Jurnal lagi untuk presiden baru kita nih, gitu. Presiden sebelumnya kita tidak mau ikutan majalah Tempo lah, yang membuat berapa itu? 8 dosa 8 dosa Pak Jokowi gitu. Kami udahlah itu yang lalu jadi koreksi untuk negara dan bangsa kita. Mudah-mudahan terus terang kami berharap Presiden Prabowo Subianto bisa memerintah dengan lebih baik gitu ya. Makanya
kami membuat ada 2 edisi ya, sudah 2 edisi yang berkaitan dengan Pak Prabowo. Yang edisi 47 itu beban pemerintahan baru, ya kan? Semua mengakui bahwa setelah habis masa jabatan Pak Jokowi, meninggalkan banyak hal ya yang harus diselesaikan oleh presiden penggantinya, sebenarnya siapapun gitu ya. Ya melalui pemilu Pak Prabowo yang menang kan gitu. Sebenarnya bukan tugasnya Pak Prabowo saja, tugas seluruh kabinet ya, anggota di Kabinet Merah Putih, tugas dari legislatif dan juga kepala-kepala daerah yang dengan pilkada serentak itu. Nah, Pak Prabowo kami harapkan bisa menjadi inspirasi dan juga motor untuk seluruh bidang-bidang yang harus dibangun. Walaupun kami yakin tidak bisa dalam jangka waktu 5 tahun itu selesai, tapi minimal meletakkan fondasi. Kalau toh misalkan itu bisa dicapai, oke banget, gitu kan? Karena Pak Prabowo tidak hanya mencuci piring kotor ya, bahkan harus membuang piring-piringnya. Iya. Sampai segitu ya? Sampai segitu. Kalau kita, nah ini disarankan juga di dalam jurnal Astabrata. Bagaimana Pak Prabowo harus menyelesaikan masalah-masalah itu, kita sarankan juga di jurnal ini. Oh iya. Jadi memang ini jurnal yang berisi sumbang pemikiran untuk para pemimpin sebenarnya ya Pak. Ya, misalkan kan gini, ada forum kebangsaan di Jogja ya, itu ada rekomendasi ya. Ini diikuti oleh sekitar 100-an orang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ada dari Jawa Barat gitu ya. Itu 100-an orang, ada 7 rekomendasi yang disampaikan setelah forum kebangsaan itu. Bahkan sebelumnya juga forum hampir sama, forum kebangsaan juga kalau nggak salah dari akademisi ada 100-an orang juga malah memberikan rekomendasi, tetapi lebih fokus pada soal mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45. 7 itu misalkan ini ya, rekomendasi forum kebangsaan dalam penguatan Pancasila. Ya, 1, pentingnya Presiden RI Prabowo Subianto mengambil sikap tegas untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu jelas ya. Pak Prabowo juga belakangan kan pidatonya di ulang tahun Golkar mengatakan, kenapa sih kepala daerah tidak dilakukan oleh DPRD saja gitu. Karena kan memang kos untuk pilkada itu kan coba berapa puluh triliun, belum lagi yang kita nggak bisa menutup mata door to door-nya ya kan, operasi fajarnya ya itu. Dan misalkan ada satu kota kecil gitu ya, untuk jadi anggota DPRD itu menghabiskan sampai 1 amplop 250.000 untuk bisa memenangkan dia sebagai anggota DPRD kota ya, bayangkan. Kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau pengusaha itu nggak mungkin lah dia tidak akan mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk pilkada. Ya kan? Salah satu. Makanya jangan heran kalau kemudian pada periode kedua atau bahkan periode pertama itu akhirnya kena cokok kan gitu. Karena kasus korupsi tidak hanya pejabat di tingkat kabupaten kota, wali kota dan bupati, gubernurnya, tapi juga mengkait dengan kepala dinas dan juga anggota DPRD-nya, karena korupsi itu tidak mungkin dilakukan. Saya korupsi sendiri. Tidak mungkin dilakukan sendiri. Ya, dan itu jadi tugas Pak Prabowo. Iya kan? Oke, dan itu disampaikan saran-saran untuk Pak Prabowo di edisi terbaru dari edisi 48. Astabrata, edisi 48. Kita udah punya 50 edisi, 48, yang 2 edisi spesial edisi khusus. Agak tebel ya, halamannya berapa nih Pak? 64. Waduh. Kami memang minimal 60 halaman. Dan ini kertasnya tebel teman-teman. Ya. Dan kami sengaja Pak Prabowo naik mobil Maung. Wow. Sebenarnya ini lebih pada inspirasinya ya. Iya. Gitu bahwa Pak Harto pernah kok membuat mobil nasional Timor gitu ya, tapi kemudian itu diganjal oleh industri-industri otomotif yang sudah eksis, yang sudah besar dan pasarnya luar biasa di Indonesia.
kita bisa bayangkan kalau ini Pindad ya menjadi motor untuk industri otomotif kita, tidak usah untuk umum, untuk pejabat-pejabat yang seperti disampaikan Pak Prabowo Subianto untuk menteri, wakil menteri, kemudian untuk sampai eselon 3-nya. Ini kan tidak hanya menghidupkan Pindad, misalnya kalau bahan-bahan besinya dari Krakatau Steel, menghidupkan juga Krakatau Steel. Ya. Kemudian bannya itu perusahaan ban kita, ya kan? Sekarang yang pohon karet banyak ditebang diganti dengan kelapa sawit, itu bisa dibangun lagi, dihidupkan lagi perkebunan kelapa karet ya. Oke. Informasi yang saya dapat justru Kamboja itu bangun perkebunan karet berjuta-juta hektar. Kita diganti dengan kelapa sawit, kan gitu. Mereka akan bangun industri ban. Industri ban itu tidak akan mati, ya kan? Kan otomotif selalu berproduksi kan, dan selalu dibutuhkan kan gitu. Bukan hanya otomotif, nanti juga motor listrik dan mobil listrik. Kami juga melihatnya. Electric vehicle juga memerlukan ban karet pasti ya. Saya kira kemudian ada tulisan dari Pak Lukman Erbur, ketua kami, dan juga pemimpin redaksi Asta Brata. Pak Lukman setiap edisi juga menulis, luar biasa tulisannya. Itu mengenai kebangsaan ya. Kemudian Pak Nur Johan yang berkaitan dengan Pak Harto. Itu juga selain penulis-penulis dari luar ya. Itu. Nah, saya sendiri nulis ada berkaitan dengan ketika Pak Prabowo dilantik di MPR dan mengatakan bahwa kita jangan bangga masuk menjadi negara G8. Kemudian hasil-hasil statistik dari BPS. Kita jangan bangga dengan hal tersebut kalau kita masih mengimpor bahan-bahan sandang pangan kita. Ada usia warga negara Indonesia yang sudah berusia 70 tahun masih menjadi berprofesi sebagai tukang beca. Itu bagaimana Prabowo menggambarkan situasi kebangsaan kenegaraan kita. Itu. Nah, saya menulis survei kan mengatakan masyarakat puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi sebesar sampai 70% ke atas. Tapi survei ya, itu kalau saya melihatnya survei untuk pencitraan, tipu-tipu kan gitu. Itu. Nah, yang penting kata Prabowo, realitas dari masyarakat kita seperti apa. Nah, saya menulis seperti itu. Dan kemudian ada soal nasib petani ya. Secara nggak sengaja saya ngobrol dengan tukang jamu gitu ya. Ibunya tadinya tukang jamu, kemudian pulang ke kampungnya di Wonogiri bertani jagung. Dia bilang untuk bisa untung itu katanya jagung itu harus dari berapa kilo gitu harus menghasilkan 2 karung jagung panen gitu ya. Kalau musim kemarau tidak mungkin ada misalnya 1 karung, itu petani rugi gitu ya, harus dua karung baru mendapat untung. Dan kebetulan saya berasal dari Lampung, saya jalan ke Lampung Timur itu lumbung jagung ya. Mereka kasihan gitu karena dipermainkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan itu ya mudah-mudahan dengan komitmen Pak Prabowo bahwa akan swasembada pangan ya, bukan beras ya. Kalau Pak Harto kan 85 dia swasembada beras. Ini Pak Prabowo mencanangkan untuk swasembada pangan. 2025 tidak lagi mengimpor beras. Amin. Ya kan? Sebelumnya kita ekspor beras kan gitu. Bahkan sistem pertanian kita yang intensifikasi dan ekstensifikasi itu ditiru oleh banyak negara, antara lain Vietnam kan gitu. Bahkan Pak Sayyidi Mansur Hadi Projo ketika itu ditugaskan Pak Harto sebagai delegasi khusus Indonesia untuk menularkan teknologi pertanian kita di Afrika. Nah, sementara
kita yang pernah swasembada beras sekarang menjadi pengimpor beras terbesar gitu kan. Kembali pada saat Orde Lama gitu sebagai pengimpor beras terbesar. Saya kira menarik ya, walaupun ini serius karena kita jurnal ya, serius, mungkin tidak sesuai dengan gaya kebutuhan anak muda sekarang yang lebih sosmed gitu ya. Tapi ini bisa dilihat di nanti digitalnya juga gitu. Oh, disiapkan juga. Disiapnya format digitalnya. Jadi bisa mengunduh ini. Kita biasanya cetak itu sampai 1.000 gitu. Kita bagi ke DPR, kemudian ke kampus, ke menteri-menteri kita kirim. Free. Wow. Kita tidak berjual. Ya, tidak berjualan kan gitu. Jadi kalau bisa nanti bisa unduh digitalnya free juga, atau kalau minta kirimin cetaknya ya kita kirim. Oh gitu. Ya. Jadi ketika banyak media cetak tumbang, nggak banyak loh jurnal yang bisa mencapai sampai 48 edisi. Kita tahu dulu ada Prisma ya. Sekarang saya nggak tahu Prisma itu masih terbit nggak. Saya nggak ngikutin lagi. Karena kan Prisma itu yang bisa jadi contoh keberhasilan jurnal ilmiah. Ya. Populer. Kampus-kampus itu mereka buat jurnal juga, tapi setahun sekali aja belum tentu terbit loh. Iya, karena nyetak itu membutuhkan biaya, Pak. Bukan cuman gitu, cari tulisannya susah. Iya, gitu. iya. Nah ini kan secara periodiknya 2 bulan sekali, walaupun kadang-kadang molor juga kami kan gitu. Itu kami berusaha untuk saya, Pak Lukman, Pak Nurjohan, terus ada lagi teman saya Tawaf Zuharon, itu berusaha semaksimal mungkin ini tetap terbit nih, konsisten. Sebenarnya banyak isu yang bisa isu yang bisa digarap. Kita melihat secara kasat mata aja bisa menjadi tulisan. Bukan yang bersifat nyinyir, menghujat, tapi kita enggak. Ada dasar-dasar landasan berpikirnya. Itu saya kira mudah-mudahan dengan ditayangkan di YouTube. KCB channel ini, yang penontonnya juga lumayan ya sekarang. Ya, lumayan. Bisa cerita Google analisisnya gimana, Mas? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Jadi sebenarnya teman-teman, hal yang menarik adalah di era media sosial ini ada sekelompok orang dan teman-teman saya ini yang masih mempertahankan yang namanya jurnal, produk cetak. Tapi saya masih bermain medsos juga. Ya, kita semua main medsos, tapi tetap kita konsisten dan teman-teman di KCB ini mempertahankan ini bentuk jurnal. Dan yang terlebih terpenting adalah menurut saya zaman media sosial itu ditandai dengan matinya kepakaran. Semua orang bisa bicara tentang sesuatu yang dia nggak ahli tentangnya. Semua orang bisa bicara tanpa fakta, semua orang bisa bicara fitnah, bisa bicara hoax, bisa bicara fakta tapi tendensius, di framing. Nah, di jurnal itu nggak boleh. Di jurnal harus pakar, ya, karena ada proses screening, ada proses moderasi, dan ada proses editorial, dan tentu saja ada proses perencanaan. Jadi ini tetap diperlukan sebagai perlawanan terhadap diktatornya media sosial yang membuat kita menjadi semakin nggak mikir. Kita sekarang kebanyakan kita teman-teman nggak berpikir pakai fakta apalagi rasio, tapi pakai emosi gitu ya. Nah di sini nggak bisa karena di sini ada fakta, ada metode ilmiah dan sebagainya ya kayak gitu. Jadi menurut saya ini penting bahwa kelompok-kelompok seperti YKCB ini dipertahankan, kalau bisa diduplikasi untuk melawan fenomena yang namanya matinya kepakaran. Gitu Pak. Silakan Pak Bakarudin, mungkin penutup dari apa yang kita sampaikan. Intinya bahwa kami masih mindset kami, negara maju itu adalah negara pembaca. Wah. Yalah. Ini menjadi sangat mengkhawatirkan kalau kita katakanlah sekarang masih negara berkembang, tapi minat literasinya sangat rendah.
Dan itulah kenapa kemudian kita disebut sebagai SDM kita rendah. Ya kan? SDM kita rendah, itu akan sangat mudah dikuasain oleh kepentingan-kepentingan asing dan kepentingan-kepentingan pribadi juga kelompok tertentu terhadap sumber daya alam kita, juga sumber daya manusia. Salah satu obatnya untuk mengobati itu adalah literasi, membaca. Membuat orang memiliki pengetahuan. Kan gitu. Pengetahuan tentang segala hal untuk membangun negara dan bangsanya. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang luar biasa. Tapi peringkat kita untuk rakyat yang kelaparan nomor 3 di Asia. Bayangkan, Mbak, sedih sekali kan, kita pernah swasembada beras, gitu. Dan mudah-mudahan dengan Astabrata ini sekecil apapun, dari 100% mungkin 0,00 ya, sepersekian 1000%-nya bisa mengedukasi dari masyarakat kita, minimal mungkin pemangku kebijakan. Oh, penting nih bahwa kita harus tetap mengingat wawasan kebangsaan kita, implementasi nilai-nilai Pancasila kita. Makanya di belakang ini Pancasila ada dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Ini harus diingat. Ingat ini dulu. Kan sedih juga kalau kita tanya ke siswa, masih hafal nggak Pancasila? Nggak hafal kan gitu. Itu sedih juga kan gitu. Apalagi nanti kalau suruh nyanyi lagu Indonesia Raya kan gitu. Saya kira itu. Mudah-mudahan karena perjuangan itu perjuangan yang paling lemah itu, selemah-lemahnya iman maksudnya. Selemah-lemahnya perjuangan itu melalui tulisan. Oke. Tapi jangan lupa bahwa pena itu ujung pena bisa lebih tajam dari ujung Pedang. Ujung pedang, bahkan mungkin senjata nuklir kan gitu. Ya, tapi dengar-dengar kita udah mendekati perang nuklir. Melalui KCP Channel ini juga mungkin kesempatan kami mengucapkan selamat kepada Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto untuk menjalankan amanah dari masyarakat kita, walaupun cuma berapa? 58% ya. Nggak cuman itu. Nggak cuman kok. Sekali putaran ya. Iya, buktinya walaupun banyak hal pro dan kontranya gitu. Biasa itu dipolitikan gitu. Ya terus terang kami memasang foto Pak Prabowo aja ya, gitu ya. Ya kita support lah. Ya. Semua yang baik dari pemerintahan kali ini pastinya kita support. Mudah-mudahan juga Pak Prabowo Subianto tidak lupa akan jasa-jasa pejuang-pejuang sebelumnya, termasuk di sini tentunya Pak Harto ya. Pak Harto. Gitu. Terima kasih Mas Haji waktunya. Oke, teman-teman, jadi kalau di sana yang ingin ikut berlangganan Astabrata ini, teman-teman bisa hubungi nomornya, nanti ada di bagian deskripsi dari video ini. Jadi semua orang bisa ya dapat ya sebenarnya. Bisa dikirimin dan bisa gratis. Ya. Dan kalian cuma tinggal minta doang, nanti dikirimin setiap ini terbit. Gitu. Ini kalau kirim ke Papua itu nggak nyampe 30.000 kok. Waduh, murah sekali. Yang paling jauh ya. Iya. Ya, jadi nanti kalau yang tertarik dengan Jurnal Astabrata bisa lihat ada nomor teleponnya di bagian deskripsi. Bisa dihubungi ya. Makasih banyak Pak Bakarudin. Teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.